1, 2, 3. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bisa kita lihat ya, kita pakai putih-putih semua karena kita ini udah siap-siap banget nih untuk podcast tentang paham barat. Dan mohon maaf saya pakai yang beda sendiri karena saya jadi posisinya sebagai moderator nih teman-teman. Nah di sini kita sebagai kelompok 5 akan membahas dan akan memberikan pemahaman kepada kalian apa itu paham barat. Yang dimana pastinya kita sebagai remaja itu sangat terpengaruh oleh paham barat nih. Iya nggak teman-teman? Iya betul sekali. Oke, sebelum kita membahas ke sana, sebaiknya kita perkenalan dulu nih. Yang pertama saya tanya ke Safika Putri, absen 32 sebagai moderator. Nah teman-teman yang sini bisa nih perkenalan sendiri. Oke, saya Mutiara absen 20. Saya Nikita absen 21. Saya Jihan absen 13. Saya Mia absen 16. Oke, dari teman-teman sendiri, mungkin nih ada beberapa yang belum paham tentang apa sih itu paham barat, apalagi kita sebagai remaja yang masih dinaungi dengan sifat-sifat labil. Mungkin bisa nih dari Mutiara terdahulu, apa sih pengertian dari paham barat itu? Oke, bicara tentang paham barat ya, apa sih itu paham barat? Jadi paham barat itu adalah paham yang dibawa dari negara-negara barat, negara-negara asing ke Indonesia yang melalui proses globalisasi, yang dimana paham-paham barat ini ya sangat berpengaruh di aspek-aspek kehidupan seperti politik dan kebudayaan seperti itu. Ya betul banget, apalagi dengan adanya internet ya Muti ya? Iya betul. Oke, dengan internet ini kan kita jadi mengakses, itu tuh gampang sekali akses tentang informasi-informasi yang ada di luar negeri, benar ya? Iya, melalui gadget yang kita punya itu kita bisa mengakses semuanya, ibaratnya tuh kita memegang dunia gitu loh di dalam kotak itu ya. Oke, benar banget. Oh ya, banyak banget loh pengaruh paham barat yang terjadi di lingkungan kita. Seperti contohnya khususnya di kalangan anak-anak SMA seperti kita ya. Iya. Ya, hedonisme contohnya. Oh iya betul, hedonisme. Yang mana hedonisme itu budaya yang apa namanya? Yang ini ya, yang terlalu mengagung-agungkan Iya betul, tentang maksudnya itu. kemewahan. Iya, kayak kita hidup tuh untuk bersenang-senang gitu. Ya, untuk mencari kesenangan Untuk gaya mencari hidup. kesenangan. Nah, itu kan sangat buruk ya. Mungkin ada lagi nih Muti sebetulnya dari contoh paham barat ini selain hedonisme. Oh iya, selain hedonisme tuh ada juga konsumerisme. Jadi kan hedonisme itu kan kayak contohnya nih, anak-anak udah kayak kita kan biasanya kan sering nge-mall, kafe-kafe Iya, gitu kan. hampir tiap hari ya. Iya, hampir tiap hari Iya, loh. betul. Nah, dari kita sering di mall, sering di kafe, itu jadi memunculkan budaya baru kayak konsumerisme. Kita sering lihat barang-barang di mall, lihat makanan-makanan enak yang mahal-mahal di kafe, kita jadinya kayak sering beli itu gitu. Betul, langsung kepengaruh di otak kita tuh, beli ini deh, beli ini deh. Iya, apalagi kalau bahas diskon, ya nggak sih? Iya, contohnya di online shop ya. Iya. Sering banget nih kita sebagai remaja ya. Walaupun kita membawa materi ini, kita juga sebenarnya terpengaruh oleh budaya barat. iya, betul. Tanpa kita sadari. Iya. Apalagi yang 10-10, 11-11 gitu. Nah kita banget gitu. Oke, nah dari diskon-diskon itu kan sebenarnya kan kita jadinya kepengaruh untuk beli ini deh, beli itu deh. Nah, padahal sebetulnya kita itu belum tentu butuh itu, benar nggak? Iya, betul. Betul sekali. sekali. Nah, karena kita nggak butuh itu, jadinya barangnya hanya tersimpan di lemari aja. Kenapa nggak bisa dijual aja ya? Padahal ya walaupun dijual harganya lebih turun, tapi yang penting bisa Seenggaknya jadi kepake uangnya kalau di kembali orang gitu. lain. Betul. Iya sih. Tapi Iya. kalau kayak kita tuh jarang nggak sih kayak mau jual-jual barang kayak gitu? Biasanya gengsi kalau kita mau jual-jual barang kayak gitu. Bener banget. Selain gengsi juga kayak apa ya? Kita Dijual lihat barang ini sayang. dijual sayang, dipakai kok kita belum mau pakai gitu. Nah, pada akhirnya apa? Lagi-lagi ya cuma numpuk aja dan justru kita itu malah nyesek-nyesekin di rumah nggak? Iya Kalau betul. bahasanya. Iya, mau Oke. basir juga kan nggak kepake. Nah itu kan berarti kan salah satu dampak negatif dari adanya paham barat ya. Nah mungkin nih dari Nagita bisa nih jelasin lagi dampak negatif apa sih dari paham barat ini? Oke, dampak negatif tadi salah satunya udah disebutin sama teman-teman juga. Kalau menurut aku dampak negatif lainnya itu adalah terjadinya perubahan budaya nih. Misalkan aja, ketika kita ingin bertemu dan juga berkomunikasi dengan seseorang di zaman dulu kita kan harus bertemu secara langsung ya, ataupun berkirim surat kabar. Iya. Nah, dengan adanya teknologi yang sudah canggih atau terciptanya handphone, dengan banyaknya aplikasi yang ada di handphone tersebut, kita jadi bisa memanfaatkan
teknologi itu untuk berkomunikasi. Jadi ini tuh bicara perubahan budaya berkomunikasi begitu ya. Dan menurut aku hubungan antara keduanya itu jadi Lebih renggang iya daripada ketika kita bertemu secara langsung. Iya, jadi Karena silaturahminya mengandalkan berkurang. teknologi Iya ya. benar. Dan kalau misal pakai bahasa-bahasa yang biasa kita pakai itu seolah kayak mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Iya, betul sekali. Iya sih. Itu kan sebenarnya kan pengaruh yang buruk ya. Kalau misal kita nggak bisa pilih-pilih yang seharusnya kita pilih. Nah mungkin selain itu ada lagi nih kita dampak negatifnya. Dampak lainnya itu adalah minat terhadap budaya Indonesia itu jauh lebih berkurang. Bener Misalkan banget kita sebagai generasi muda nih ya, kita malah jauh lebih mencintai budaya luar negeri. Contohnya tarian, kita jadi lebih mencintai tarian luar negeri kayak dance. Nah, terus kita jadi lebih meninggalkan tarian-tarian tradisional yang tanpa kita sadari itu jauh lebih indah daripada tarian luar negeri. Batik aja sekarang udah pada lupa loh. Iya, berarti kalau nggak ada hari batik itu kita nggak pakai batik. Karena lebih terpengaruh gaya pakaian orang-orang luar. Karena kadang kita mikir kayak batik tuh jadul ya nggak sih? Kayak orang tua. Padahal sebenarnya batik itu ada loh batik yang dibuat khusus, itu motifnya kayak anak-anak remaja, itu bagus banget sebenarnya. Tapi emang kurang tereksplor aja Iya. ya. Apalagi nih kemarin tuh ya, walaupun tadi kalau kita singgung tentang hari batik, ternyata di sekolah kita tuh kemarin nggak pakai batik loh. Mungkin itu menjadi sebuah sindiran sebetulnya untuk sekolah kita. Benar nggak sih? Iya, oke. Nah, selain dampak negatif itu ya sebenarnya kan ada nih dampak positifnya ya. Nah, mungkin kita bisa coba di ini lagi nih. Segala sesuatu itu kan pasti ada dampak positif, ada juga dampak negatif, ada plus dan juga minusnya. Kalau dari aku dampak positif dari adanya pemahaman budaya Barat yang masuk ke Indonesia itu adalah sempat disinggung juga oleh Mutiara, berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang sudah menyebar di kalangan masyarakat gitu. Iya betul. Jadi kayak kita dengan adanya teknologi, berkembangnya teknologi, kita bisa lebih mengetahui informasi yang ada di dalam dan juga yang ada di luar negeri. Tentu informasi yang baik juga ya, informasi yang mampu membuka pola pikir kita untuk berpikir kritis. Betul. Misal contoh nih di Indonesia ya, kalau kita misal mau singgung nih di masa lalu itu kan banyak banget mitos-mitos. Contohnya kayak apa? Kayak weton. Mungkin teman-teman sendiri harusnya pada tahu ya. Kayak tentang primbon Jawa. Iya, betul. benar. Justru kalau misal kita percaya dengan adanya weton itu, kita jadinya merasa terbatasi seharusnya jadinya ya. Iya. Misal kayak mau nikah aja dibatasi, mau jodohnya siapa aja kita tuh Diatur gitu. Diatur loh. sama weton. Iya. Kayak anak pertama harus disambung sama Iya, nggak nikah kalau gitu jadinya. Padahal sebenarnya kita tuh harus bisa pikir kritis ya tentang itu. Sebenarnya kalau semisal ramalan-ramalan dari tanggal lahir itu kan sepertinya kurang masuk akal ya. Nah tapi walaupun seperti itu, kita bukan berarti jadinya nggak menghormati atau kita tuh jadinya kayak apa sih weton gitu ya. Tapi yang mau percaya silakan gitu, yang enggak ya udah gitu, kita cukup ambil positifnya aja. benar. Jadi kita harus tetap menghargai. Tapi ada juga loh ramalan yang dari budaya asing, yaitu contohnya kayak percaya zodiak gitu. Itu juga bisa loh. Itu juga parah banget ya. Iya. Itu budaya Barat yang jadul mungkin ya. Sebetulnya itu kayak jadul, gitu. tapi jadul. ternyata bisa kayak di kalangan anak-anak jaksel gitu ya. Itu kan masih banyak banyak yang banget. percaya. Kayak cocoknya bulan ini sama bulan ini gitu. Iya, parah banget sih. Paling nggak masuk akal. Maksudnya musrik ya. Iya, betul banget. Oke, nah selain itu nih, misal tadi disinggung ya sama Mutiara, itu kan maksudnya musyrik ya, yang di mana itu kan berarti kan harus ada peran dari tokoh agama kita. Iya, betul. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Jihan nih tentang itu. Ya, jadi menurut saya upaya mengatasi kebudayaan Barat yaitu yang pertama peran pemerintah. Peran pemerintah seharusnya mengambil keputusan melakukan cara pengajaran seperti kayak di sekolah kita guru mesti harus mengajarkan yang baik dan mana yang buruk gitu. Bener. Ya. Apalagi misal kalau di sekolah kita itu kan memang guru memiliki peran yang sangat besar.
contohnya lagi dengan adanya tertib di sekolah kita, benar Iya, kan? betul. Iya. Itu kan bisa membatasi kita dalam berperilaku dan dalam misal kayak kita berpakaian ya, bener kan? Oke. Yang dimana kan next, gaya pakaian itu kan sering banget dipengaruhi oleh budaya-budaya barat ya kan, kayak berpakaian Berarti kita minim. diajarkan supaya bisa mengontrol diri juga ya. Betul. Nah, mungkin selain itu ada lagi nih. Jadi yang kedua ini sebenarnya penting banget. Kayak jadi peran anggota keluarga. Apalagi yang dekat dengan kalian pasti kan ayah dengan atau ibu kalian kan. Iya. Jadi itu yang sangat berpengaruh lah dalam mencegah kebudayaan paham barat tersebut. Iya, kayak kita kan tahu ya biasanya itu orang tua itu bisa dibilang madrasah pertama bagi anak-anaknya. Gitu, ya kan? Bener banget itu yang sering aku dengar tuh. Iya, jadi kayak orang tua itu adalah peran yang pertama nih yang mengajarkan bahwa ini tuh baik atau buruk kepada anak-anaknya ya kan. Nah, tapi selain di rumah ya, itu kan berarti kalau tentang orang tua kan menyinggung gimana sih kita berperilaku di rumah. Tapi sebetulnya peran orang tua nggak cuma sampai di situ ya. Karena semisal kita pergi, kita bergaul dengan teman-teman, orang tua pun seharusnya mengawasi anak-anak. Nah, misal contoh nih, yang paling sering itu kan kita sekarang kan udah zaman teknologi ya. Anak-anak itu bergaul bukan hanya dari dia keluar rumah, tapi dalam rumah pun bisa dengan apa? Dengan HP-nya, dengan gadgetnya, benar nggak? Iya, betul. Misal dari tontonan-tontonannya yang seharusnya kita batasin, itu orang-orang tua itu kadang kurang menyadari itu. Iya, justru malah orang tua tuh cenderung menyalahkan si anaknya, ya nggak sih? Menyalahkan si yang pembuat kontennya itu. Padahal di situ tuh peran orang tua untuk membatasi apa yang dilihat oleh anak di media sosial itu sangat penting gitu. Bener. Jadi nggak bisa serta-merta menyalahkan si anak atau menyalahkan si pembuat kontennya itu. Iya, bener banget ya. Oke, selain itu nih ada lagi kah peran-perannya? Yang ketiga sih yaitu menurut aku peran ke ahli agama dan ahli kebudayaan sih. Itu sangat bermanfaat juga ya tentunya untuk pencegahan budaya barat. Budaya barat yang tadi disinggung sama Tania kan tadi. Misalnya tentang musyrik Yang itu tadi ya, ya, musyrik. itu kan seharusnya bisa dibatasi oleh, misal gini, kita beragama Islam ya. Nah, di agama Islam itu kan juga diajarkan gimana sih cara kita sederhana, diajarkan gimana sih biar kita tuh nggak musyrik. Iya. Dan itu semua tentunya bisa membatasi kita secara tidak langsungnya dengan paham-paham barat yang buruk. Gitu ya? Iya, betul. Berarti agar tidak terjerumus ya. Iya, Nah, contohnya misal contoh dari tokoh kebudayaan gimana Dina kita? Kalau dari aku itu membuat suatu program-program Yang kaitannya itu sama pengembangan pendidikan kebudayaan. Iya, ya. betul. Betul kan biasanya tuh kayak pendidikan kebudayaan di sekolah tuh kayak jadi mata pelajaran selingan gitu loh, kayak banyak siswa yang menyepelekan sama pelajaran itu karena kadang biasanya gurunya tuh cenderung santai kan kalau di pendidikan kebudayaan, padahal walaupun kita cuma belajar nari, kita cuma belajar alat musik, itu tuh sebenarnya penting banget buat kita melestarikan kebudayaan Indonesia asli gitu. Nah, justru nih kadang yang agak lucu di negara kita, so kita tuh kan suka ya sebenarnya dengan budaya-budaya kita. Nah, tapi kita tuh justru malah jarang melestarikan. Nah, ketika budaya kita dicuri sama negara lain, langsung kita marah-marah. Iya, betul. Padahal dari kitanya sendiri tuh nggak ngejaga kebudayaan itu biar tetap lestari di negeri kita. Nah, berarti ini kan salah satu cara kita ya sebagai generasi muda nih untuk menjaga dan melestarikan budaya kita, bukan hanya sekedar menjaga agar tetap ada, tapi kita juga harus menggunakan budaya-budaya itu. Iya, betul. Oke, nah mungkin nih dari sekian tadi cara-cara pencegahannya, aku mau singgung lagi nih tentang budaya paham barat, yaitu dari hedonisme. Ya betul nggak nih hedonisme? iya, ya. hedonisme. Tadi kalau sudah disinggung sama Tiara tadi, hedonisme itu kan sebuah paham yang mengagungkan sebuah gemerlap atau kemewahan. Yang padahal kalau kita lihat-lihat nih, sebetulnya itu kan juga kadang orang itu hanya untuk mengejar kehormatan diri sendiri di lingkungannya. Bahkan sampai ada misal kita beli sesuatu barang yang mewah-mewah itu, walaupun sebetulnya kita tuh nggak mampu, ya nggak? Iya. Kita mau dianggap wah gitu sama orang lain, mau di jatuhnya kayak gila hormat nggak sih kayak Bener. gitu? Gila hormat. Jadinya kayak memaksakan kemampuan kita. Dan Biar itu orang nggak- lain menghormati kita karena kita orang mampu gitu, kita Iya, orang iya, hedon iya. dan itu nggak akan ada habisnya Iya. sampai kapanpun.
Dan dari hedonisme ini ada salah satu budaya lagi yang sangat-sangat berkesinambungan dengan hedonisme, yaitu konsumerisme, ya kan? Iya. Karena dengan beli-beli terus, apalagi berbeli barang mewah, jadilah orang yang hedonisme seperti itu. Nah, sepertinya dari kita ini sudah cukup nih tentang paham barat, misal tentang hedonisme, konsumerisme dan sebagainya. Yang selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan diskusi di kelas kita. Iya. Oke, sebelumnya kita nih berarti kita harus penutupan nih teman-teman ya. Oke. Sebelum penutupan, mungkin saya mau tutupnya dengan pantun nih. Wah, Belum ya? Oke, pantunnya burung perkutut, burung cendrawasih. Cakep. Rangkaian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.